Loh ini yang datang kok kayak model nih Pak. Enggak. Ada nih jaksa apa bukannya jaksa KW ini mesti ini. Iya, ini saya tuh sebenarnya tukang asa-asa bawa di rumah Pak. Cuma ini aja tadi di calling Pak Wisnu suruh jadi jaksa itu. Jadi ini gaya-gayaan. Enggak ada jangan ngeles. Misalnya ada suatu pembunuhan kita tuntut 20 tahun kan, maksimal penjaranya 20 tahun. Terus nanti hakim juga memutus 20 tahun ya kan. Kadang dari pihak keluarga korban juga tidak terima Pak loh. Nyawa harus dibayar nyawa. Ibaratnya seperti itu kan. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melakukan podcast lagi. Terima kasih untuk yang kemarin bagi pemirsa yang sudah mampir di podcast MIPA 25. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kalau Anda menganggap channel ini bermanfaat. Begitu teman-teman. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena kami MIPA 25 melakukan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Temanggung dalam kegiatan Jaksa Menyapa. Nah, kita sudah kehadiran seorang narasumber, seorang jaksa yang meskipun saya masih pertanyakan ini jaksa apa bukan itu ya. Miss Ivana. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Miss Ivana. Warga siswa ya Pak, SMA MIPA 25. Selamat pagi, salam kenal. SMK MIPA 25. SMK MIPA 25. SMK 25 Parakan. Iya, ya. Halo semuanya. Oke, ya. terima kasih Miss Ivana. Iya. Tapi beginilah. Iya, kenapa? Saya tuh mikir kemarin ketika Pak kasih intel Rawo ke sini, nanti kita akan buat podcast tentang kegiatan Jaksa Menyapa. Iya, betul pikir sekali. saya tuh dari rumah Miss Ivana, saya mikir saya harus menyiapkan materi dengan rigid gitu kan. Kan? Saya gitu ya. harus tanya pasal ini, saya nggak boleh salah kata berkata. Loh ini yang datang kok kayak model nih Pak. Enggak. Ada nih jaksa apa bukannya jaksa KW ini mesti ini. Iya, ini saya tuh sebenarnya tukang asa-asa bawa di rumah Pak. Cuma ini aja tadi di calling Pak Wisnu suruh jadi jaksa itu. Jadi ini gaya-gayaan. Enggak ada jangan ngeles. Serius. Anda ini pasti komunikasi, Anda ini PR. Bukan jaksa Anda ini. Coba saya cek. Iya, saya nek bohong nanti kan kena pasal pembohongan ya Pak ya, kena pasal coba saya cek. Gitu ya. Undang-undang ITE terakhir diubah pasal berapa? Undang-undang ITE diubah itu yang baru ya Pak ya? Yang baru. Nomor 19 tahun 2016. Sebelumnya nomor 11 tahun 2008. Makanya nih. Pak Munir jaksa tenan. Ini padahal saya ini loh tukang sasa loh sebenarnya. Di rumah. Atau gini, jaksa nggak pernah nangani kasus ini modelnya ini. Pernah nggak? Waduh, padahal aku 11 tahun loh Pak loh. Gitu ya? Iya, 12 tahun. Coba, dari Sabang sampai Merauke. Kasus yang pernah ditangani apa ya? Paling berkesan. Luar biasa. Kalau kasus tuh banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali dari tindak pidana umum, misalnya ada pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, narkotika, judi, pembegalan dan segala macam. Terus yang korupsi, misalnya yang undang-undang khusus seperti korupsi, undang-undang tentang perikanan, undang-undang perlindungan anak, undang teroris gitu kan. Nah, kebetulan itu kan kalau jaksa itu ada spesifikasinya ya, spesifikasinya ya kan. Itu kalau khusus anak sama dengan itu kan harus ada bersertifikat. Jadi saya ini kebetulan jaksa anak yang sudah bersertifikat. Jadi yang bisa menangani anak itu yang harus bersertifikat. Terus juga jaksa ikan. Kan ada tuh Pak pernah dengar nggak jaksa ikan gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jangan jaksa aja saya kalau bisa jangan pernah dengar gitu. Iya, ada bahasanya itu kalau jaksa anak kan anak. Kalau jaksa ikan itu jaksa yang khusus menangani perkara perikanan Pak. Perkara perikanan. Iya, cuma itu istilah ya, bukan istilah ya gitu jaksa ikan harus berenang. Cuma persoalannya kan di sini belum ada perkara perikanan. Kalau perkara perikanan kan banyak kan di luar Jawa. Jadi saya sudah punya sertifikatnya, tapi belum beracara karena memang perkaranya di sini tidak ada seperti illegal logging, illegal mining, illegal fishing gitu kan namanya. Di sana ada dulu waktu saya tugas di Kalimantan Pak. Iya. Berarti Anda betul jaksa ya ini ya. Iya, saya klarifikasi dulu ini. Jaksa ya. Nanti saya salah narasumber kan. Betul Pak, 100% betul. Tadi bercanda
Anda aja. Jabatannya di kejaksaan apa? Oke, saya itu sebagai jaksa fungsional, Pak. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Temanggung. Sebelumnya saya bertugas di Kalimantan Tengah. Itu di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan juga di Kejaksaan Negeri Kasongan. Ya, jadi ini perpindahan saya yang ketiga. Artinya backgroundnya sarjana hukum ya? Iya, sarjana hukum. Dari mana, Miss? Saya yang S1 tuh dari Unisula, Pak. Unisula Semarang. Terus yang S2-nya saya dari Undip. Iya. S2, S2. Saya juga ngajar loh, Pak. Iya. Saya dulu pernah S3, Bu. Oh, S3 ya? Stor saben setu. Bukan S3, S tungtung ya, Pak ya? Ini saya setback sebentar, Miss. Iya, oke. Sebelum ketemu Anda ini, kemarin beberapa hari yang lalu kan yang saya cerita tadi, Pak Kasih Intel tuh datang ke MIPA beserta staf itu ada 4 kalau nggak salah ya, pakai seragam itu yang coklat khas itu ya. Iya, yang corone meden-medeni wong ya, Pak ya. Itu ada guru yang lapor ke saya, Pak. Itu ada tamu kejaksaan, jumlahnya 4. Iya. Minta ditemui, Pak. Iya, full tim ya, pakai coklat-coklat ya. Full tim, Miss. Saya masuk ke ruangan itu sambil berdoa. Iya, berdoa zikir ya, Pak. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani. Ya Allah, lunakkan hatinya. Pak, coba sekarang aku balas tanya ini. Kenapa kok iso wedi ndrodok itu kalau lihat yang seragam coklat-coklat itu kenapa yo? Padahal kita nggak gigit loh ya. Image kita itu menurut saya ini mewakili publik masyarakat ya. Jadi pokoknya mewakili ya. Jaksa ketemu jaksa, ada jaksa datang itu mesti gowo masalah ya. Gitu. Dikirane ono perkara opo kok aku sampai ditekani jaksa gitu ya, Pak. Gitu kan. Saya kedua permisi Bapak, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Pak Kasih kemudian ngendiko tapi ketika beliau mulai ngendiko begini Pak, saya gitu ya. Kasih Intel Pak Arif Hidayat ya. Iya, Pak Arif Hidayat ya. Pak Arif Hidayat, kedatangan saya ini untuk menyampaikan program jaksa menyapa jaksa masuk sekolah. Kami ingin memberikan sosialisasi tentang undang-undang ITE dan lain-lain gitu. Langsung macet ya, Pak. Nggak berani. Besok kalau ketemu saya harus gini loh, Miss Ivana halo gitu loh, Pak. Ini lagi kemarin itu aja saya sudah agak plong tapi masih mikirnya saya tawari, wah kalau gitu kita podcastan sekalian Pak. Itu sudah memberanikan diri. Sudah memberanikan, udah pede ya Pak ya. Itu saya mikirin masih agak gimana gitu. Gimana ya? Yang datang ya kayak yang datang out of the box ya Pak ya. Ini langsung maces atau langsung tambah dredeg ini Pak? Terintimidasi. Tapi terintimidasi hal lain. Terintimidasi dalam hal bidang lain. Enggak, Miss, berarti ketika Anda melakukan penuntutan. Loh, tupoksi kejaksaan kan melakukan penuntutan ya Pak ya. Ini ketika Anda di pengadilan, ini profilnya juga kayak gini. Jangan-jangan kalau sok-sokan podcast kemudian wah kayak gini nanti gitu ya. Nanti ketika saya datang ke kejaksaan terus saya Miss, halo Miss. Siapa tuh itu? Siapa tuh gue yang ngaku-ngaku kenal gitu kan. Ngapa serem gitu kan. Isin apa kayak gitu. Malu tuh ya. Waduh, sok kenal kan. Sok dekat gitu ya. Oke. Sebenarnya ini loh Pak, profil saya tuh seperti ini kan, pembawaan karena memang di kantor pun juga seperti ini, cuma kalau sidang kan kita serius kan Pak ya. Kalau sidang kita serius tapi sesuai dengan SOP tentunya kan, enggak terus kita marah-marah ngeblak-ngeblak meja yang enggak no Pak ya. Kita tetap sesuai SOP ya kan, tapi dengan ciri khas bahwa jaksa itu dekat dengan masyarakat, dengan keramahannya, dengan kerenyahannya sehingga masyarakat itu tidak takut ya kan. Coba kalau jenengan di jalan misalnya Miss Ivana gitu saya bilang siapa tuh kamu sok kenal. Nah itu kan malah jadi takut apa. Padahal kita ini adalah mitra masyarakat kayak gitu. Mitra masyarakat. Iya betul sekali. Bukan yang musuh masyarakat. Lu pikir kita itu kan selama ini image-nya itu jaksa itu kan kaku gitu powerful, anti kritik, menjaga jarak dengan masyarakat gitu ya. Enggak ya. Itu salah Pak. Itu salah. Jadi jaksa apalagi dengan program ini kan membawa visi misi bahwa kita itu harus dekat dengan masyarakat. Kita harus menjangkau masyarakat dari yang terpencil kan Pak. Karena orang tuh berpikir jangankan yang saudara-saudara kita yang di daerah terpencil ya Pak. Saya aja dulu ya kan. Ibu saya aja cita-citanya meh ngopo to, aku tuh pengen jadi jigsaw Bu. Ibu saya aja lah jigsaw ki opo malah nggak tahu ya kan. Karena
nggak familiar. Jaksa itu memang kurang familiar dulu kan ya. Jaksa itu apa kayak gitu kan ya. Seperti berbeda seperti pekerjaan lain yang sudah familiar kan. Nah, jadi kita ini memang mitra masyarakat sehingga masyarakat tuh nggak takut jebolannya jaksa tuh seperti ini kayak gitu ya Pak. Walaupun kita melakukan tugas di bidang penuntutan, tapi kita juga bisa melakukan pelayanan hukum, bantuan hukum gitu kan. Masyarakat luas pun boleh kok konsul sama kita di jam kerja di kantor kejaksaan juga boleh dengan membuat janji gitu. Kita bisa memberikan pelayanan dan segala macam, Pak. Kalau kita takutnya nanti konsul salah ngomong dituntut berat ya Pak. Tenang aja, pokoknya kita tuh nuntut hanya orang yang bersalah. Enggak. Nuntut hanya orang yang bersalah. Kita lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang bersalah. Gitu ya. Iya. Jadi kalau ada di luaran sana ada yang ngomong begini-begini itu mungkin dia kurang gaul ya, atau kurang piknik Pak, atau yang ngaku-ngaku jaksa gitu ya, gitu ya, iya jaksa gadungan gitu ya. Iya. Ada ya gitu ya, ya ada toh Pak kan sering kita lihat jaksa gadungan kan ada juga di TV-TV kayak gitu kan. Tapi kalau profil the real Indonesian prosecutor look at me gitu ya. Look at me ya Pak. Dan ini banyak yang tipe-tipe kayak gini di kejaksaan. Ya banyak gitu ya. Saya Pak Wisnu tadi kan sudah berkenalan betul, ya kan betul, banyak betul, walaupun kita sedang bertugas kita sidang serius Pak, serius pakem gitu kan, tetapi di luar kita bisa jadi mitra masyarakat yang menyenangkan gitu, ya kan. Jadi orang nggak takut aku mau curhat nih sama Bu Ivana, aku mau curhat nih sama Pak Wisnu misalnya kayak gitu, atau curhat dengan jaksa-jaksa lain juga tidak takut Pak. Jadi orang tuh nganggap kantor kejaksaan tuh angker, ya kan, kayak saya nih misalnya punya temen ya kan, Bu Ivana sekarang tugas di Temanggung tuh, Bu, ayo tuh main. Kalau jam siang itu main. Waduh Bu, saya nggak berani angker. Saya itu jangankan orang di parkiran saya sudah ndrodok katanya. Iya makanya. Jaksa itu kalau digabung dengan kepolisian kewenangannya digabung dengan pengadilan itu kan kayak Tuhan di muka bumi gitu Bu. Ibaratnya yang paling diwedeni gitu. Iyalah. Wah, bikin abang ireng nasib orang itu kan. Abang ireng nasib orang sama ijo kuning royo-royo gitu kan. Iya. Iya. Itu artinya begini, kalau dari sisi perasaan seorang jaksa ada juga ya semacam konflik of interest atau pertentangan di perasaan. Saya harus memutuskan sebuah perkara yang kalau salah itu ini bisa merugikan orang lain gitu juga pernah ya. Jadi kalau pertentangan seperti itu kan pasti ada ya kan Pak. Misalnya nih seperti kita nangani kasus pembunuhan ya kan ya. Pembunuhan itu sebenarnya kan ada hukuman mati ya apabila dilakukan berencana ya kan 340. Nah, misalnya ada suatu pembunuhan kita tuntut 20 tahun kan, maksimal penjaranya 20 tahun. Terus nanti hakim juga memutus 20 tahun ya kan. Kadang dari pihak keluarga korban juga tidak terima Pak, loh nyawa harus dibayar nyawa, ibaratnya seperti itu kan. Kok urik banget Ki, anakku mati mosok cuma dituntut 20 tahun ya kan, mosok cuma diputus 20 tahun, harus nyawa dibayar nyawa misalnya seperti itu kan. Tapi kan kita lihat konteksnya Pak, walaupun ada pembunuhan berencana yang dihukum mati, tetapi kan juga ada yang tidak, misalnya seperti 20 tahun dan segala macamnya. Kita menjelaskan ke masyarakat bahwa itu sudah yang terbaik, bahwa putusan sesuai dengan rasa keadilan ya kan. Kalau masih tetap ngeyel ya memang ya kita bukan alat pemuas kan Pak, bukan alat pemuas dari masing-masing pihak, tetapi kita menjalankan sesuai dengan SOP, sesuai dengan yuridis normatif, bahwa insya Allah kita sudah menuntut sesuai dengan keadilan. Tujuan pengadilan itu bukan untuk memuaskan korban. Bukan untuk memuaskan Pak. Kalau alat pemuas bukan pengadilan. Tapi untuk kepastian hukum, supremasi hukum begitu ya. Betul sekali untuk prinsip keadilan ya kan. Dasarnya adalah fakta, fakta di persidangan, fakta alasan persidangan, yuridis normatif ya kan. Kenapa seseorang ya melakukan demikian ya kan, diperhitungkan dengan ancaman hukumannya dan segala macam. Kan enggak mungkin toh Pak mateni wong terus hukumannya cuma setahun-tahun, enggak mungkin kan ya. Terus kita misalnya cuma guyonan karo tanggane terus diplek-plekan ya nggak mungkin hukuman mati toh Pak ya kan. Jadi nggak semua sama rata ya Pak ya. Kan kadang masyarakat tuh misalnya judi nih Pak ya. Loh kok bisa tuh yang itu kena 4 bulan, kok bisa tuh yang kena 6 bulan. Ada juga loh yang judi 3 bulan. Nah sekarang misalnya judi tukang becak cuma judi 2.000 sama yang judi yang puluhan juta kan ya beda toh Pak nggih. Cuma di media kan tercovernya itu wah kok podo ae, padahal fakta persidangan berbeda. Ya kejadiannya judi, tapi fakta-fakta
kayak misalnya gitu ya. Bung Eko ini ya kan berselisih sama Mas Ganteng ini kan Pak kameramen ini. Mas Munir. Iya, Mas Munir. Rebutan cewek apa enggak ini? Iya kan. Dilalai kampleng-kamplengan. Kita kalau cewek enggak rebutan, kolaborasi. Cewek satu, kita pacari berdua. Iya, betul ya. Berarti 2 ya. Dilalai sing nyenggol salah gitu enggak terima. Wah, aku kudune sing nyenggol sing kanan kok Bung Eko kok kiri gitu kan, kampleng-kamplengan gitu kan. Nah, itu kan kena penganiayaan toh Pak ya, kan ya penganiayaan. Ternyata Bung Eko itu sudah meminta maaf, sudah mengganti kerugian, sudah membayar ke rumah sakit, sudah pengobatan segala macam. Tentunya itu kan berbeda dengan orang yang tidak minta maaf. Gajo ngasih aku minta maaf, aku mau dengan dipenjara wae, terus tidak ada damai. Nah, alasan-alasan dari yuridis normatif dan sosiologis tadi ya kan, yang yuridis tadi sudah ada permintaan maaf, sudah ada ganti kerugian, sudah istilahnya memohon permohonan maaf secara tertulis. Itu tentunya beda toh Pak, karo sing mau mekangkeng dengan sombongnya orang perlu minta maaf gitu. Jadi kadang itu orang melihat kok iso ya ini penganiayaan kok 1 tahun, kok ini kok cuma 2 bulan. Itu dilihat dari flashback ke belakang ada faktor X dan Y-nya gitu. Equal treatment, kepastian hukum itu menjadi asas utama kejaksaan. Iya, betul Pak. Persoalan kemudian ada rasa diskriminasi itu karena ketidaktahuan hukum saja ya. Itu bagian dari resiko. Resiko bagaimana ya kan, apalagi belum tentu kalau misalnya maaf nih ada pertentangan dari 2 kelompok itu kan juga bisa kan ya. Memang betul. Kuncinya bukan alat pemuas tadi ya. Alat pemuas. Bukan alat pemuas. Miss, saya juga pengen nanya ini, pengen ngulik ini. Pernah nggak ada kejadian di mana Anda menuntut di pengadilan sebagai jaksa, kemudian ada yang pelaku atau terlapornya itu terdakwa ya, terdakwanya itu di pengadilan itu terdakwa ya. Itu misalnya Anda kenal, ada Anda dia tonggone gitu misalnya gitu ya. Itu gimana itu, Miss? Oke. Jadi kembali lagi ke SOP ya Pak ya, namanya jaksa itu kan kita manusia biasa ya Pak. Tapi terlepas dari kita manusia biasa, kita kan juga harus tercover dalam profesionalisme kita, karena kita juga sudah disumpah jabatan yang dilalai misalnya ya Pak ya kan. Saya tugas di teman dilalai konco SMP ya kan. Gitu toh. Aduh jebulane sing nyolong. Gitu kok jebulane kok konco sebangku misalnya kayak gitu kan ya. Ya pernah ini Pak, pernah kan ya. Terus saya taunya ketika berkas perkara datang ya kan dari Pak Polisi, setelah lihat profilnya fotologi kok kayaknya koncoku gitu kan ya kan, konco dolan atau konco nongkrong atau enggak konco memet zaman SD atau apa ya. Nah iya kan ya, pasti sangat mungkin tuh ya. Sangat mungkin Pak. Sangat mungkin ya kan, karena kan kita juga profesional toh Pak ya, enggak mungkin langsung nolak-nolak dan segala macam gitu kan. Nah, ya kembali lagi bahwa saya menekankan ke teman atau saudara bahwa saya melaksanakan tugas ini sesuai dengan undang-undang ya kan, undang-undang tidak serta-merta kok ketegelan karo konco kok yo ngepani hukum, kok ketegelan karo keluarga kok berani hukum kayak gitu. Saya memberikan pemahaman bahwa ini tuh tugas ya kan, tugas, tetapi saya mengedepankan hati nurani ya gitu. Hati nurani dalam arti terus saya tidak ngeboti wah iki mergo tanggane tak hukum ringan, ini mergo saudara tak hukum ringan misalnya seperti itu. Tapi saya juga tetap memperhitungkan alasan yuridis tadi, apakah beliaunya itu sudah ada etikat baik, meminta maaf terhadap korban, misalnya pencurian motor misalnya apakah dia sudah mengganti ya kan, misalnya motor wis didol ternyata diganti nggo duit misalnya kayak gitu. Nah jadi saya tuh selalu memberikan pemahaman Pak, jadi biar mereka itu tidak ada dendam, tidak ada sengit atau segala macam, bagaimana cara penyampaian kita ngomongnya ke si terdakwa itu gitu. Jebul jaksa juga manusia ya. Iya, jaksa juga manusia Pak. Saya jaksa sekarang itu setengah robot itu ya. Iya, makanya kalau begini Pak, terdakwa kan misalnya maaf nih, ada kasus pencabulan ya kan, atau persetubuhan terhadap anak. Ruda paksa. Sekarang istilahnya ruda paksa. Iya, ruda paksa, pedofil itu kan yang sering terjadi Pak di Temanggung, karena banyak sekali kan. Kalau terdakwanya ya Bu, saya minta maaf, saya nafsu saya tidak maaf saking semangatnya ini. Enggak apa-apa. Banting aja enggak apa-apa ini. Ya. Beli lagi. Ya, beli lagi. Sampai kalau dia ya Bu saya menyesal, saya hilaf gitu, saya benar-benar tidak terkontrol saya itu sehingga membuat orang jadi terluka gitu, malah saya menghargai Pak, dia jujur apa adanya.
Tapi ada juga Pak yang bawa nama agama, sumpah demi pokoknya demi saya ngawur bujak saya nuntut aku kurang mungkin, aku ki salate kenteng lah seperti itu Pak. Nah itu malah malah nggak grememet toh Pak. Bisa kena pasal mempersulit persidangan kan? Iya. Tidak kooperatif. Dan itu ada pasalnya ya? Kalau pasalnya nggak ada Pak, cuma dia memperberat. Memperberat ya. Jadi istilahnya bisa ada tambahan hukuman karena itu. Ya, jadi memperberat yang istilahnya misalnya dia kena 5 tahun jadi 10 tahun karena dia berbelit-belit, tidak mengakui terus terang perbuatannya dan dia malah membawa-bawa nama yang di atas, misalnya kayak gitu kan. Berarti tidak ada rasa penyesalan Pak, ya kan? Kalau orang menyesal kan, iya saya salah, saya memperbaiki diri, saya akan maju ke depan, ya kan? Nasi sudah jadi bubur toh Pak. Nah, tapi kan ada yang, bujak saya ngawur nuduh-nuduh aku sembarangan, aku kira ngelakon, ya seperti itu. Jadi lika-liku macam-macam terdakwa itu banyak sekali Pak. Oke, Miss. Kita sekarang ngobrol tentang undang-undang informasi dan elektronik transaksi elektronik ya. Yes, betul. Ini lagi ya. Ini host profesional Miss. Apa pernah jadi pelaku ini atau korban? Kayaknya mendalami pelaku apa korban ini Mas. Ini aku tak mulai ini korban atau pelaku. Pak Munir gitu. Ini host profesional. Host profesional ya. Tahu undang-undang. Apalagi ini jangan-jangan pengalaman ya kan? Undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. 2016 yang terakhir ya. Kan ngecek nggak ngantuk berarti. Saya fokus di larangan-larangan. Itu kayaknya sepertinya saya baca di pasal 27 sampai 37. Sing pasal-pasal karet itu Pak ya. Bos profesional tahu luar biasa. Ini sudah ngalahi jaksa loh hafalnya pasal ini. Moco bengi Pak Munir. Moco bengi. Sampai tahu ayat 27 ini udah ngalahin jaksa loh ini. Itu Pak. yang kira-kira berpotensi dilanggar oleh para siswa untuk anak-anak remaja pelajar itu kira-kira di pasal 27 sampai 29 ya. Betul sekali. 27 sampai 9 di situ ada larangan untuk pembuat konten di media sosial itu yang berbau sara, yang melakukan pemerasan, yang melakukan ujaran kebencian dan seterusnya ya. Iya, betul. Cuma kan yang jadi pertanyaan begini, ini juga saya cuma dengar-dengar di TV itu ya, tapi kok saya ya agak-agak penasaran, pengen tahu jawaban dari kejaksaan tuh seperti apa. Rasa-rasanya seperti kemarin waktu ada perhelatan itu ya, katakanlah apa ya, pemilu gitu, kemudian kalau yang punya afiliasi ke pemerintahan, kemudian nanti dikenai pasal undang-undang ITE, nanti ketika yang bukan bagian dari pemerintahan nanti nggak diapa-apain, ini kan berarti diskriminatif, hukum gitu ya. Tidak memenuhi rasa keadilan gitu ya. Itu gimana sih sebenarnya Miss? Iya, jadi undang-undang ITE itu loh Pak ya, kan lahir karena seiring perkembangan zaman kan. Zamannya Bung Eko kecil Mehmet kan belum ada ITE kan, betul, nek nyek-nyekan kuwi iki cilik elik item misalnya kayak gitu, jangan baper ya ini, jangan baper loh ya, ini contoh. Sudah ya, biasa kan? Sudah biasa ya. Ini jangan baper. Pokoknya not baper ini. Iya kan. Nah, nek zaman biyen itu kan tok mengolah kuwi iki cilik elik keriting misalnya kayak gitu kan Pak. Kalau sekarang itu kan perkembangan zaman, semua masyarakat kehidupan berbentuk di dunia maya. Itu disampaikan di dunia maya. Di dunia maya. Orang sekarang sama tetangga malas bergaul kan udah pakai HP dan segala macam, posting dan segala macam ya kan. Nah, sebentar, itu ketika itu disampaikan di media sosial, itu pelanggaran undang-undang gitu. Bisa dituntut. Iya, bisa dituntut. Jadi hukumannya pidana itu. Hukuman pidana, Pak. Itu malah beratnya itu apa, Pak? Ancamannya 6 tahun, Pak. Iya. Cuma gitu ya? Iya. Saya ngecek Pak Munir itu. Iya, Pak Munir. Anda itu nggak profesional. Iya kan. Misalnya ngecek kuwi kok mambu misalnya kayak gitu, kayak ya kan ya. Merasa dia sebagai korban pencemaran nama baik toh Pak, ya nggak terima itu kan kalau teranah atau terakomodir dalam sebuah media elektronik ya kan, misalnya diupload di Facebook, Instagram, Twitter ya kan, atau story WA misalnya kayak gitu kan, berarti dia sudah mengakumisi atau transmisinya itu kan sudah elektronik ya Pak ya. Ada rekam. Iya, ada rekam jejaknya makanya kan jejak digital lah bahaya. Digitalnya itu ada. Makanya yang pacar-pacaran itu kan saya waktu itu nggak sadar, kita mati malah foto-foto yang kayak gitu kan. Nah,
kayak gitu itu kan ada sebuah wadah elektroniknya itu Pak. Itu tercover dalam pasal 27 ya Pak ya, pencemaran nama baik itu beratnya itu 6 tahun. Padahal kalau di dalam KUHP itu kan ancamannya kan cuma 9 bulan. Ya, makanya berat yang UTE, Pak. Makanya ngunekke langsung kayak gini. Kan ada nih, maaf nih, pernah kisah nyata ini, Pak ya. Jadi ada sebuah gadis itu kerja di salah satu ya sana itu kan, Pak. Enggak boleh sebut kita ya. Yang image-nya itu image lokalisasi lah ibaratnya, dia pulang kampung ya kan. Ada perangkatnya bilang gini, "Oh, dasar kowe iki nganu." Saking semangatnya ini. Kowe iki nganu apa dasar kowe iki tet gitu kan Pak, 3 huruf kayak gitu. Wah, kurang ajar. Itu dia tidak terima Pak. Itu bisa dilaporkan ya kan. Itu kalau yang langsung. Tapi kalau yang segala sesuatu yang mentransmisi, mengupload ya kan dengan wadah yang tadi di Facebook, Instagram, WA Story dan segala macam, Twitter ya ke Telegram. Itu bisa kena undang ITE Pak. Makanya jangan sampai jarimu itu lebih cepat daripada otakmu ya kan. Jempolmu harimaumu itu sering orang bilang gitu ya, jempolmu kan, harimau, betul itu ya. Misalnya Bung Eko lagi sengit ya, wah Bu Ivana lagi ditelepon radio angkat gaya temen waktu saya posting di Instagram ya kan. Alah kowe iki gendut kakean gaya misalnya kayak gitu kan Pak. Sok-sokan sok lebay lu. Jaksa apa artis gitu. Artis misalnya kayak gitu kan. Jaksa kok kelakuannya koyo ngono. Nah kayak gitu. Nah itu kan jejak digital tuh ada Pak, walaupun kan kita kadang nyesel toh Pak, kan banyak sekali. Iya. Waduh, aku ngenekke koyo ngene dihapus. Padahal itu melampiaskan perasaan sesaat gitu ya. Cuma makanya, direkam jejaknya itu enggak sesaat ya, Itu baru yang unek-unek Pak. Yang lebih berat itu kalau yang pacar-pacaran itu. Maaf nih, kan saking cintanya mereka tidak berpikir panjang ya Pak. Kalau nggak bikin video berdua kan bersaling berkirim-kirim yang tanpa busana gitu kan. Persis. Makanya saya tuh sering dapat curhat-curhatan, Bu, saya tuh saat itu tuh nggak eling toh Pak. Pacaran itu kan kayak kucing rasa coklat namanya kan. Cinta itu kan melupakan segalanya. LDR Pak, luar kota. Halo foto dong yang kangen di foto. Nah itu piye nek menurute Bung Eko piye ngono ki ya, coba. Foto dikirim-kirim telanjang ngono piye. Ini jawaban di podcast sama di luar podcast ya beda. Ini jawaban di podcast sama beda ya. Nek di luar podcast gelem banget kayak gitu. Kalau di luar podcast yo gelem to Bu, mosok dikai ora gelem. Indonesia itu salah satu negara dengan pembuka situs pornografi betul sekali. terbesar di dunia ya, salah satu betul. Bukan yang paling besar tapi yang jajaran 5 top. Ya 5 top Pak memang betul nggih. Apalagi kan sekarang ada yang orang Indonesia yang bikin misalnya platform yang khusus dewasa itu kan. Nah, pernah dengar nggak Pak? Jadi ada pemuda-pemudi Indonesia mereka bikin platform di sana kan, titik-titik apa gitu, tapi di anunya di sini kan nggak boleh kayak gitu kan. Nah itu kemudian maka bincang-bincang kita itu menjadi penting karena kalau yang digambarkan Miss Ivana tadi mungkin banyak di antara banyak sekali, Pak. Remaja itu banyak yang mayoritas itu pelanggar undang-undang ITE ya. Iya, kalau pelanggarnya mungkin banyak ya Pak ya. Cuma alhamdulillahnya belum sampai ranah hukum. Karena belum itu harus